Hukum dari kuasa hukum pemohon, waktunya lebih 2 menit dari yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya untuk merespon permohonan pemohon, tentunya diberi kesempatan kepada termohon, pihak terkait dan Bawaslu untuk merespon. Kemudian persidangan akan dijadwalkan dilaksanakan pada besok hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Waktunya pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tapi ini ada tawaran dari majelis. Apakah kira-kira para pihak yang akan menyampaikan keterangan maupun jawaban tidak keberatan kalau persidangan besok itu digabung? Termasuk pemohon 02. Barangkali ada hal-hal yang sebenarnya pada pokok-pokok permohonan tertentu jawabannya sama, sehingga kita bisa melakukan efisiensi terhadap persidangan itu. Dari termohon bagaimana? Izin Yang Mulia, kami mengikuti kebijakan majelis saja. Dari Bawaslu? Sama Yang Mulia. Sama dengan termohon mengikuti kebijakan dari Baik. majelis. Dari pihak terkait? Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak terkait pada asumsinya tidak keberatan dengan hal itu. Namun karena memang kami harus menghadapi 2 perkara, kami mohon sidang itu besok digabung tapi dilakukan pada siang harinya, bukan di pagi harinya, supaya kami punya waktu untuk bisa persiapannya. Kalau diambil tengah misalnya jam 10 gimana Pak Uto? Tidak jam 8 tapi jam 10, jadi kita ambil di tengah. Terima kasih Yang Mulia. Oleh karena memang kami menerima salinan dari permohonan ini berbeda waktunya. Dan berbeda waktu pula kami harus mempersiapkan jawaban. Saya kira tidak sepantasnya kalau permohonan yang kita terima dengan waktu yang berbeda, tapi kami harus menjawab pada waktu yang sama. Kecuali kami diberikan kesempatan memberikan jawaban sama dengan mengacu kepada permohonan yang kedua yang belakangan kami terima. Itu baru sepadan namanya. Jadi mintanya siang ya? Ya. Prinsipnya kami sepakat, tapi kalau boleh dilakukan siang hari, begitu Yang Mulia. Baik, kami dari majelis sudah sepakat juga kalau jam 1. Jadi besok pemohon 2 akan diberi tempat untuk bersebelahan dengan pemohon nomor 1. Kemudian sebelum kami tutup, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi. Yang pertama berkaitan dengan verifikasi berkas permohonan nomor 1 ini. Alat buktinya yang diserahkan bertanda P1 sampai dengan P156. Betul ya Pak? Benar Yang Mulia. Kami sahkan ya. Kemudian berkaitan dengan surat kuasa, untuk kuasa hukum Andre Ian Gunawan ini sudah dicoret. Apakah yang bersangkutan masih tetap dipertahankan atau bisa diberi penjelasan? Dicoret. Baik, kami keluarkan dari tim hukum 01 ya, perkara nomor 1 ya. Kemudian berkaitan dengan kartu tanda anggota advokat, ada yang sudah kadaluarsa, Pak Ikhwan Setiawan, mohon nanti diupdate kembali. Kemudian kuasa hukum Pak Repli, Pak Said Kemal Julbi, Pak Iksan Prastia, dan Pak Fikih Aprilia. Tidak ada kartu anggotanya, supaya nanti dilampirkan pada persidangan berikutnya. Kemudian ada kartu anggota juga yang tidak diketahui masa berlakunya, apakah sudah lewat atau belum, atas nama Riza Isfadila Zen dan Ahmad Waluya Muharram. Mohon nanti dicermati itu. Kemudian hal lain yang perlu disampaikan oleh mahkamah adalah yang pertama berkaitan dengan
rencana pengajuan saksi dan ahli. Karena ini penting untuk dipersiapkan dari sekarang. Jadi saksi dan ahli bisa diajukan 1 hari kerja sebelum persidangan dilanjutkan. Berarti sebelum persidangan dijadwalkan. Jadi mungkin mulai besok sudah bisa diajukan. Kemudian saksi dan ahli itu berjumlah 16. 16 untuk saksi, 3 orang untuk ahli. Tapi kalau sekalipun misalnya mau di switch, misalnya dibanyakkan ahli juga tidak apa-apa. Baik Yang Mulia, makasih. Tapi akumulatifnya tetap 19 itu. 19 ya. Baik. Ini berlaku untuk semuanya. Kemudian durasi waktu pemeriksaan kurang lebih masing-masing saksi maupun saksi nanti 15 menit dan ahli 20 menit. Itu supaya dicermati dari sekarang sehingga ketika mengajukan daftar saksi maupun daftar ahli supaya diklaster pada bagian-bagian apa yang akan dijelaskan. Supaya tidak kemana-mana nanti proses persidangan ini. Kemudian penyerahan tambahan alat bukti bisa disampaikan sepanjang persidangan ini masih berjalan, sepanjang diserahkan pada jam kerja. Jangan ketika sudah sore atau malam hari, termasuk kalau ada pihak yang akan mengajukan isage atau mempelajari bukti-bukti dari pihak yang lainnya. Itu juga diajukan dan dilaksanakannya juga pada range waktu jam kerja yang ditentukan oleh mahkamah antara jam 8 sampai 16. Kemudian PPT tadi Pak Ari supaya diserahkan ke mahkamah dan kepada para pihak juga supaya diberikan supaya peradilan kita ini bisa fair, bisa semua terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian jika persidangan sudah mulai, tadi ada pihak yang minta izin untuk masuk, tapi karena sudah terlambat tidak diperkenankan supaya koordinasinya juga semakin diperbaiki. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi berbeda dengan apa yang disampaikan di persidangan dengan yang ada di dokumen permohonannya, nanti direspon saja di keterangan jawaban Bawaslu, KPU, termohon, keterangan Bawaslu dan tanggapan dari pihak terkait. Silakan. Karena itu sudah merupakan bagian dari fakta persidangan. Jadi jadwal besok tidak jadi jam 8 tapi pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan agenda jawaban termohon, keterangan Bawaslu dan tanggapan atau keterangan pihak terkait. Baik untuk permohonan nomor 01 sampai maupun permohonan 02. Ada pertanyaan? Cukup? Izin Yang Mulia dari pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih Yang Mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang Mulia. Iya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang Mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu Yang Mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Namun sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang Mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi
kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, Itu pertimbangan. percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya yang mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana yang mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari, Pak. Itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan 1 hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi Ya. nanti kami mohon izin Baik. dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Baik. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya, kalau kemudian perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. eksepsional. Ya, Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu yang mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih yang mulia Ya, atas baik, pemeriksaan. dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih Iya, Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Baik. Majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan? Pak Otto cukup? Sementara tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan